pelan-pelan ya. Wih, kita coba lepas. Halo guys, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam bagi kalian yang menonton video ini. Dan di video kali ini ya kita akan membahas sebuah diecast ya. Sebenarnya ada dua. Dan di sini modelnya sama ya. Dan ini adalah salah satu diecast yang lagi viral atau lagi rame atau lagi trending di kalangan para teman-teman kolektor diecast atau diecaster ya. Jadi teman-teman ya, ini adalah merek dari Mini GT dan model mobilnya adalah LB Super Silhouette Nissan S15 Silvia 2021 Formula Drift Japan ya. Dan kita punya dua di sini ya. Ini versi kotak dan versi blister. Nah, kira-kira mana yang paling bagus ya? Kotak atau blister coy ya? Jadi di video kali ini kita nggak cuman unboxing dan review detail-detail saja, tapi juga membandingkan atau compare mana yang bagus ya, yang versi kotak doang atau yang versi dengan blister yang limited one of 4200 ya. Di video kali ini saya yakin kalian gak akan kecewa ya, karena di video ini akan lengkap banget ulasannya. Dan juga supaya menambah wawasan kita akan bahas-bahas dikit soal LB Super Silhouette 2021 Formula Drift Japan dan model mobilnya sendiri ya. Jadi nggak cuma bahas detail doang ya, karena saya tahu kalian pasti akan bosan ya dengan review cuma detail doang ya. Jadi di video ini kita akan membahas kupas tuntas diecast ini, termasuk tentang info-info yang menarik ya di diecast ini ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tonton video ini jangan di skip-skip ya. Dan kalian komentar juga ya, dan kasih like lah ya, dan juga kasih super thanks. Ada fitur super thanks kok di bawah ya. Jadi biar mendukung channel ini bisa beli diecast yang lebih bagus lagi untuk bisa direview buat kalian yang penasaran dengan diecast itu ya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas dulu blister atau packaging dari satu yang versi kotak ini ya. Jadi ini adalah Mini GT yang terbaru teman-teman, Mini GT yang baru masuk di Indonesia. Dan sudah banyak yang review, cuman saya sendiri ya sebagai seorang menonton kadang-kadang jenuh juga ya cuman review soal detailnya doang ya. Tapi kali ini saya pengen review nggak cuman detail doang, tapi juga lengkap sampai info-infonya, dan juga kita akan bongkar isinya kira-kira seperti apa ya. Jadi biar kalian itu nggak kecewa gitu loh. Bosen kan cuman review detail doang ya. Oke. Dan ini Mini GT LB Super Silhouette Nissan Silvia S15 ya, nomor 23, dan ini masuk di kejuaraan 2021 Formula Drift Japan. Jadi ini ada mobil aslinya ya. Nah, nomor 434 ya, seperti itu. Skalanya 1:64 ya. Jadi skala-skala yang bisa digunakan untuk menggantikan ukuran mainan atau model mobil ya. Jadi skala 64 ini sering digunakan untuk bikin model miniatur mobil yang kecil dan mudah dikoleksi atau dipajang teman-teman. Nah di sini sudah ada lisensi teman-teman ya. Ada lisensi dari Nissan sendiri, perusahaan mobil Nissan ya. Dan juga ada lisensi dari LB Holding. Jadi ini ada sebuah bengkel modifikasi ya. Jadi modifikasi di sini ada LB Super Silhouette. Jadi itu ada singkatan dari Liberty World ya. LB Holdings Company Limited, ini adalah bengkelnya. Oke, dan di sini kita bisa lihat ada tulisannya ya. LB Super Silhouette Nissan S15 Silvia nomor 23 2021 Formula Drift Japan RHD right hand drive. Wih, setirnya setir kanan berarti ya. Dan di sini sudah ada hologram dari TSM model. Ya seperti itu. Sementara untuk versi blister seperti ini. Versi blister seperti ini ya. Jadi kotaknya di luar dan mobilnya ada di luar di sini ya. Bagus ya modelnya. Kalau kita lihat ini model mobil aslinya seperti ini ya, dan memang kayak ada bumper yang over ya, tapi memang itu adalah ciri khas gitu loh, biar bisa ngedrift. Dan belakangnya seperti ini ya. Nah kita akan bandingin apakah sama persis dengan versi blisternya. Oke. Nah langsung saja kita unboxing saja yang versi kotaknya dulu ya. Kita buka dari sini. Ini juga kita buka ya plastiknya ya. Jadi masih segel plastik di sini, tapi kita dobrak saja. Nah, kita buka ya pelan-pelan. Nice, barangnya udah nyampe. Nice, kita buka ya teman-teman. Nah, oke, kita lihat sekarang. Kita tarik bubble-nya. Wih, bagus sekali mobilnya ya teman-teman ya. Ya, seperti ini teman-teman. Modelnya sangat bagus sekali. Nah, kira-kira sama persis nggak ya sama ini nih ya? Kita bandingin ya. Kita lepasin dari bubble-nya dulu deh. Jadi biar kalian ini nggak penasaran.
Nah teman-teman, ini sengaja banget ya saya review dua langsung ya. Jadi versi kotak dan versi blister biar kita tahu perbedaannya itu apa ya. Nah ini kita bandingin sini ya biar gampang. Oke, kita zoom teman-teman ya. Sebenarnya sama, cuman beda blister kali ya. Nggak ada perbedaan dari sponsor-sponsor nggak ya. Nah seperti ini, rame banget ya sponsornya ya, keren banget di sini. Dan depan juga sama ya, sama lah ya. Oke, seperti itu. Kalau dari belakang, kita lihat dari belakang. Ya, belakang juga sama ya, nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Dari atas juga sama harusnya ya. Nah seperti itu. Ya. Ya sama ya. Jadi memang model mobilnya sama sih. Jadi versi blister sama versi kotak sama aja. Ini bagus ya. Dia bisa rolling ya, meskipun kelihatannya kayak ceper banget ya. Dan di sini untuk base-nya, ini base-nya besi ya, atau sasisnya ini besi. Di warnanya agak doff ya, nggak terlalu metalik, nggak terlalu mengkilap ya, tapi doff. Tapi ini besi ya, percaya ya. Dan untuk bodinya juga besi atau metal di sini. Oke. Jadi ini adalah model mobil Nissan Silvia S15, salah satu model mobil sport yang diproduksi oleh Nissan. Jadi mobil ini pertama kali dikenalin pada tahun 1999 dan merupakan generasi kelima dari seri Silvia ya. Wow, bagus ya. Detail-detailnya bagus sekali, bahkan lampu depannya sendiri sudah pakai plastik mica teman-teman ya. Jadi Nissan Silvia S15 ini memiliki desain yang sporty dan dinamis serta dilengkapi dengan mesin bertenaga yang membuatnya mampu bersaing di kelas mobil-mobil sport teman-teman. Nah, keren banget ya. Kalau kita lihat di sini detailnya ya. Dari depan kita zoom lagi ya biar kelihatan dekat. Di sini ada tulisan Liberty Work ya sini ya. Di sini bengkelnya ya, bengkel modifikasi untuk tambahan bumper depan seperti ini dan juga untuk tambahan over fender ya di samping-samping seperti ini. Ya, jadi body kit ini dibikin oleh Liberty Work. Nah, di sini ada sponsor-sponsor AME. Banyak sekali sponsornya ya, ada Liqui Moly juga. Jadi Liqui Moly itu adalah merek oli ternama Jerman ya di sini ya. Nah, ini bumpernya atau ini ya, lipsnya ini sangat maju sekali ya. Jadi kayak nyerok jalan ya, padahal ya enggak ya. Ada merek Hukuk juga, Hotel Group, dan grillnya didetail rapi banget dan bagus ya, bagus banget di sini ya. Termasuk kayak efek-efek karbon juga di sini ya, cakep, cakep banget. Nah untuk lampunya plastik mica ya, jadi nggak cat. Terus di sini ada sponsor juga, nggak kelihatan apa ini, Valare ya, dan di sini ada LB Racing, Phoenix Power SPI, Spare Light. Dan ini ada tulisan LBWK, Kamul Produce nomornya 23. Dan ini sponsor-sponsor banyak banget ya di kap depannya ya. Di kap depannya ada ini ya, detail kayak ventilasi di situ ya, angin-anginnya. Di sini ada sponsor-sponsor banyak sekali, LB Tokyo, Irek ya, dan ini ya sponsor-sponsor ini kalau kita zoom lebih dekat lagi, wih ada macam-macam ya, ada Top Eagle, Tex Co, Fenix ya, Dieselan, Dieselate ya, dan macam-macam ya. Sponsornya rame banget. Jadi kalau menurut saya ini worth it ya, karena mobilnya banyak sponsor jadi rame gitu loh. Kalau mobil rame detailnya kayak gini. G-Shock Formula Drift Japan di bagian kaca depannya seperti ini, dan setirnya setir kanan ya, kelihatan di sini ya. Dan juga interiornya seperti ini. Kalau kita lihat di sini sekilas ya. Ini dashboardnya, detail wipernya juga ada. Keren sekali teman-teman. Ini ada kotoran sedikit. Nah, jadi ini mobil yang dipakai di kejuaraan Formula Drift Japan. Jadi Formula Drift Japan itu adalah seri balap drift yang diadakan di Jepang ya. Jadi kalau drift, kalau kita kenal ya, drift itu sebagai gaya balap di mana driver itu bikin mobilnya itu menyusuri trek dengan mengambil sudut yang sangat tajam ya. Jadi kayak kalau kalian pernah nonton film Initial D ya, seperti itu ya, drift ya. Jadi sehingga mobil tersebut terlihat seolah meluncur di trek ya, padahal ya ngedrift ada tekniknya teman-teman ya. Jadi pakai persneling dan juga main kopling ya. Oke. Nah ini Formula Drift itu adalah acara terbesar di Jepang ya, drift terbesar di Jepang dan di dunia ya, dan diikuti oleh banyak pengemudi drift terbaik
dari Jepang dan negara-negara lain teman-teman ya. Jadi ada mobil Mustang juga, ada mobil-mobil Eropa yang ikut juga ya. Jadi acara Formula Drift Japan biasanya diadakan di berbagai kota Jepang seperti di Twin Ring Motegi, Okayama International Circuit, dan Fuji Speedway ya. Nah kalau kita lihat di sini bagian atapnya ya, seperti ini ada sponsor dari Go and Fun Green Energy Drink ya, ini sponsor minuman ya. Kayak ini Pocari Sweat gitu ya. Hak Hotel Group Spare Light ya, ini sponsor juga. Di sini ada sponsor Hak Hotel Group ya. Ini sponsor dari hotel Diesel Light ya. Nah seperti itu. Untuk kaca belakangnya seperti ini polos, nggak ada defogger ya. Dan kelihatan interiornya warna hitam. Kalau dari samping kita lihat seperti ini teman-teman ya, detailnya. Nah ini LB Super Silhouette ya. Jadi ada body kit namanya LB Super Silhouette. Jadi LB Super Silhouette itu sebenarnya dulu itu ya di tahun 80-an ada mode mobil balap atau desain yang unik dan futuristik ya. Jadi LB Super Silhouette ini kelas balap mobil yang diadakan di Jepang. Jadi buat dongkrak popularitas model-model mobil balap yang ada di Jepang ya. Jadi kayak Nissan Skyline R30 yang dimodifikasi dengan LB Super Silhouette ya. Salah satunya itu ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalian nggak cuman lihat detail tapi juga tahu tentang info-info menarik soal mobil aslinya. Jadi maksud saya di sini saya tuh nggak pengen cuman review detail doang, tapi juga membahas info-info menarik biar menambah wawasan, saling sharing lah ya. Dan kalian juga tahu ya, banyak sekali tambah wawasan ya. Nah seperti itu. Nah ini kayak ceper ya, tapi sebenarnya bisa rolling dan agak masih ada space ya antara bodi dengan dasar ya. Nah ini banyak karet ya, dan memang seperti ini model mobil bannya agak ceper gitu ya, tapi di detail cukup rapi. Dan ini ada velgnya warna hitam ya teman-teman. Velgnya hitam agak menjorok ke dalam ya. Untuk sampingnya sponsornya rame, ini banyak sekali sponsor-sponsornya. Wah, ada KW, Mini GT, Fenix dan lain-lain ya. Ini sponsor tulisan China di sini. Ada juga 5X nomor 23. Ini untuk detail lekukan body kitnya juga kelihatan jelas ya, bagus. Dan di sini untuk spionnya ada juga spionnya. Dan ini spionnya nggak karet ya. Oh karet ya, karet tapi agak keras di sini spionnya. Dan ini untuk garis pintunya juga di detail cukup jelas. Di sini ada handle-nya, Tone FDT Hibino ya, ini pengemudi namanya si Hibino ya. Dan ini sponsor Tone, LB Racing, Lihui Moly, merek oli ternama Jerman. Ada sponsor Bright juga di sini. Ada tulisan Jepang di sini, Top Eagle, KW, LB Tokyo. Wow, warna kuningnya juga cakep ya ini ya. Motif kuningnya juga cakep sekali. Dan di sini ada sponsor juga di bagian sini ya. Benar-benar detailnya sangat-sangat banyak sponsornya dan oke banget ya. Untuk sayap belakangnya ini cakep banget ya. Ada sponsor dari apa ini? Airek ya, bukan ya? Nah ini sponsor sayap belakangnya seperti ini, nggak terlalu memanjang gitu, tapi segini doang. Tapi oke ya. Ada sponsor Asia Corporation Group ya. Oke seperti itu sayap belakangnya ya, cakep. Dan di bawahnya ada tulisan Liberty Work ya, di baliknya sini Liberty Work ya, bisa kelihatan teman-teman ya, cakep. Dan untuk bagian belakang lampunya sudah pakai plastik mika ya, lampu taillight ya, lampu belakangnya sudah pakai plastik mika warna merah seperti ini, dan dikelilingi frame warna hitam. Dan ini detail belakang-belakang seperti ini. Sponsor Lihui Moly, Mini GT juga ada sponsornya, LBWK, Liberty Work. Nah seperti ini, cakep sekali teman-teman ya. Sponsornya bener-bener banyak, rame, dan detailnya bagus banget ya. Lekuk-lekuk bodinya juga bagus, lekuk termasuk over fender belakang depan ya, cakep sekali teman-teman ya. Untuk samping kanan seperti ini, sama persis dengan samping kiri teman-teman ya, keren. Wah cakep banget ya. Sasisnya atau base-nya di detail rapi, ada gardannya dan juga rangka-rangka bawah dan mesin-mesin di bawah. Di sini ada skrup, jadi kita akan bongkar seperti apa isinya ya. Mini GT made in China, dan seperti ini teman-teman ya. Oke kita bongkar saja teman-teman ya, kita lihat isinya seperti apa. Kita biar kalian juga nggak penasaran gitu loh. Kita bongkar skrupnya. Jadi di channel ini nggak cuma bahas detail luarnya saja, tapi juga melihat isinya di dalamnya seperti apa. Oh masih belum. Kita keluarin lagi skrup, kita putar lagi ke kiri ya. Jadi enaknya Mini GT itu bisa dibongkar ya reverse-nya. Aduh,
Nah, itu sudah keluar satu lagi di sini. Mari kita keluarin. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat, kita bongkar ya, pelan-pelan ya. Wih, ya kita lihat ya. Oh, ternyata base-nya seperti ini dan catnya dicat hitam ya. Aslinya warnanya logam kayak gini. Cuman ini polosan di dalam ya sini ya. Bagian dasarnya. Terus ini bannya seperti ini teman-teman ya. Nah, bannya seperti ini, ban karet. Velgnya seperti ini. Nah, terus ini untuk bodinya seperti ini ya, bodinya sudah menyatu. Ini interiornya. Oh, bisa dilepas ya. Kita coba lepas. Apa itu jatuh? Oh, ini kayak bagian kecil dari ini ya, kayak lebih. Nah, ini untuk bagian dalamnya seperti ini teman-teman ya. Jadi di dalam interiornya seperti ini. Ini plastik ya dan agak tipis dan lumayan rapi ya. Di sini ada setirnya, setir kiri, terus ada roll cage ya, roll cage. Jadi untuk melindungi pengemudi ya kalau ada jadi benturan. Di sini ada rangka-rangka gitulah ya. Dan ini kursinya ada 4, 1 2 3 4 dan ada persnelengnya, ada juga dashboardnya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bagian interiornya ya bisa kelihatan ya. Jadi seperti ini. Kalau kalian penasaran lihatnya ya. Nah, dashboardnya juga didetail rapi, ada speedometer juga di situ ya. Oke, seperti ini interiornya teman-teman ya. Ya, jadi seperti ini. Di dalamnya Nissan LB Super Silhouette ini ya. Menurut saya ini bagus, ini model mobilnya. Dan kalau dibandingkan dengan versi blister ya, model mobilnya sih sama ya, sepertinya sama, cuman beda packaging doang ya. Nah, untuk nilai gimana ini? Nilai saya akan kasih nilai ini dengan nilai yang cukup bagus teman-teman ya. Jadi diecast ini karena modelnya bagus dan juga model mobil, karena yang dibikin adalah model mobil yang cukup terkenal ya di kalangan para auto lovers. Jadi saya juga akan kasih nilai untuk yang bagus untuk diecast ini ya, karena detailnya bagus dan nggak mengecewakan. Jadi saya akan nilai diecast ini dengan nilai 98 dari 100 teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa memuaskan kalian dan juga bisa bikin kalian menambah wawasan. Jadi nggak cuma bahas detail ya, karena saya yakin kalian sudah bosan juga dengan bahasan detail ya. Oke teman-teman ya, itu aja review singkat dari saya teman-teman. Dan saya pasang lagi ya sekarang ya, supaya ini ya bisa dipakai ya. Jadi seperti itu review dari singkat dari saya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan juga terima kasih sudah subscribe di channel ini. Dan thanks for watching. Until next time.